wabarakatuh. Sekali-kali ketemu mentor yang berbobot dan bermutu ya. Berbobot 86 kilo gitu. Dan bermutu itu berbuka tua Pak. Jadi jangan berpikir yang wah ini luar biasa enggak. Saya sebetulnya di sini cuma dianggap sebagai mentor dan alhamdulillah saya menerima itu dengan lapang dada ya. Jadi saya ingin sharing banyak hal di sini. Tadi kalau sudah disebutkan sebagai mindset, ya nanti akan saya masuk ke sana. Tapi di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Gendut Marjoko. Tadi sudah disebutin nama Mas Budi. Karena dari kecil nggak pernah kurus saya. Jadi ya segini aja. Jadi Gendut itu memang kayaknya cocok buat saya. Ya saya pakai sampai sekarang gitu kan. Katanya itu nama hoki. Karena saya belajar Feng Shui dan grafologi. Oh ya, nama Gendut bagus, saya pakai. Oke, saya mau ada sedikit pertanyaan. Apa sih yang membedakan kita ini orang pribumi yang Jawa dengan, bukan ini tentang rasisme ya, dengan kulturnya orang Cina, kultur kita dalam usaha? Ada yang tahu mungkin dari sini? Yang membedakan apa? Banyak hal pasti yang berbeda ya, tapi satu aja yang paling penting. Ada yang tahu nggak? Kalau orang kita bisnis dapat hasil langsung konsumsi. Betul kan? Kalau orang Cina gimana? Mereka sudah susah payah berbisnis, ketika dapat hasil dia tabung. Beli apa? Emas. Beli apa? Properti. Yang lain buat apa? Usaha yang lainnya lagi. Kita bisa begitu nggak? Belum. Nah, itulah nanti sebetulnya tadi sudah ada beberapa contoh yang disampaikan. Ternyata dengan Samsat Budiman dan Samsat Corporate kita ini bisa membuat modal. Merasa modal. Nah, ini yang akan kita lihat nanti. Ya. Bisa yang PPT. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa slide yang seharusnya cukup menarik buat Bapak dan Ibu sekalian. Nanti ya, kita akan lari ke sana. Kalau orang ditanya di sini, ketika saya sudah 13 tahun lebih ya putar Jawa Tengah, bicara tentang kewirausahaan, UMKM, sampai kemudian saya berpikir bahwa saya harus usaha sendiri. Saya harus kasih contoh bahwa saya juga bukan cuma ngomong, saya sudah ngalami. Kebetulan saya punya usaha, saya produksi gula cair di Klaten dan beberapa production house saya punya, beberapa akun untuk influencer kita punya ya. Nah, ini nanti akan saya share di sini. Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang kewirausahaan. Jadi ketika saya ditanya tentang oleh Mas Budi, Mas apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman? Saya akan bawa yang paling mendasar, yaitu tentang mindset. Kenapa? Karena di dunia ini masalahnya cuma dua. Ada yang tahu? Cuma SDM dan teknologi. Masalah SDM kalau diperes ya mindset. Masalah teknologi ya berarti kemampuan kita membuat alat bantu atau sistem. Itu aja sistemnya. Kalau Indonesia mampu menyelesaikan masalah SDM dan teknologinya di Indonesia, tadi sudah disinggung oleh Pak Bambang, beres. Sebetulnya sebelum datang ke sini saya dihadapkan dua potret yang negatif tentang Kebumen. Yang pertama adalah BUMDes itu paling nggak jalan. Di Semarang loh ya Pak ya, saya melihat dari Semarang, BUMDes dianggap nggak jalan. Kedua, Kebumen dianggap kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Itu potret yang nggak bagus. Tetapi ketika saya sudah hadir di sini, saya jadi nggak percaya, ini nggak benar nih datanya. Ini pasti ada yang berubah. Dan ketika saya jadi konsultan bisnis, biasanya ketika saya ketemu dengan perusahaan, saya akan lihat yang terjeleknya dulu. Lalu saya lakukan apa? Saya akan lakukan yang terjelek itu jadi yang terbaik. Selalu begitu. Nanti ketika ini jadi yang terbaik, yang paling terjelek jadi terbaik lagi. Terus kita akan membalik yang namanya kenyataan. Ini yang akan kita lakukan. Oke. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa nanti saya akan menyampaikan materi kewirausahaan ini ya. Ini yang paling mendasar. Cukup jelas nggak? Cukup jelas ya?
Ini kok nggak jalan? Ini belum dinyalain ya? Udah. Itunya belum dicoret. Udah. Oke. Nah, ini ada satu slide yang menarik yang mungkin tidak akan Bapak dan Ibu temui ketika ada mentor lain menyampaikan, karena ini ada semua adalah tentang perjalanan saya dalam membina UMKM baik di pemerintahan maupun di kampus. Saya paling banyak muter di kampus ya, di seluruh Indonesia ya. Ini ada satu menarik yang akan saya sampaikan teman-teman semuanya. Di sini adalah tentang membangun SDM yang mandiri dan berdaya saing. Langsung aja. Mengapa kita harus belajar entrepreneurship atau kewirausahaan? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Jadi ternyata simpel. Agar kita itu tahu masalah yang kita hadapi dan bagaimana memecahkannya. Jadi semuanya adalah tentang problem solving. Sekarang paling banyak terjadi apa? Banyak orang masalahnya sendiri aja nggak tahu. Terus gimana solusinya? Ini yang terjadi di kita. Sampai pemerintah mengeluarkan program aja nggak jalan, apapun nggak jalan. Karena apa? Karena solusinya tidak sesuai dengan problem yang sesungguhnya. Semua masalah diasumsikan. Semua masalah diasumsikan sehingga kita tidak pernah ketemu dengan solusi yang tepat. Itu yang terjadi sebetulnya. UMKM berapa ratus triliun bawahnya dana digelontorkan sampai Kementerian Koperasi dan UMKM bikin 1 juta pendamping UMKM. Hasilnya ya cuma cerita. Itu aja. Jadi ini yang terjadi sebetulnya dan membuat saya prihatin dan harus ada yang dirubah, dan itu sangat mendasar, yaitu adalah tentang problem solving yang nanti akan kita sampaikan. Jadi banyak sekali mentor-mentor UMKM yang dia tidak mau terlibat dalam usaha itu sendiri. Dihadirkan dari kampus, nggak apa-apa sebetulnya, dosen nggak ada masalah selama dia mau mengalami peristiwanya menjadi seorang entrepreneur. Biasanya enggak, mereka hanya baca dari buku disampaikan. Kalau membaca dari buku disampaikan, apa yang terjadi? Ya teman-teman ini adalah kelinci percobaan. Toh yang rugi bukan saya kan, yang rugi kan yang mendengarkan gitu kan. Nah, ini yang harus kita mulai selektif ya dalam memilih orang yang mau membagikan pengalamannya dalam perjalanan usaha. Makanya kenapa ketika saya diminta jadi seorang mentor entrepreneurship atau kewirausahaan, nomor 1 adalah saya harus mengalaminya dulu. Saya tidak berani ngomong kalau saya nggak ngalami. Karena apa? Korbannya bukan saya, nanti korbannya adalah teman-teman semuanya. Ini yang saya lakukan. Nah, ketika kita melihat ini bisnis, sebetulnya hanya 2. Tidak usah yang pusing-pusing. Ketika kita pegang bisnis, apakah itu jasa, kita produksi, atau apapun, 2 hal yang paling penting kita akan pegang, yang akan kita titik beratkan, yaitu hanya pemasaran dan inovasi. Apapun yang Anda lakukan dalam berbisnis ketika pemasarannya jeblok, jangan akan jalan. Ini yang ngomong adalah seorang novelis malahan. Bukan seorang ahli marketing, bukan ahli bisnis, tapi seorang novelis, namanya Milan Kundera. Sehingga di sini nanti saya akan memberikan materi mindset kewirausahaan itu sendiri yang mendasari semuanya. Sekarang bisa kita bayangkan, jenengan sudah jalan dengan Samsat Budiman, jenengan sudah punya pendapatan, sehingga bisa dikatakan bahwa Bapak Ibu sekalian sudah meng-create modal, bukan profit loh ya. Kita harus ubah mindsetnya dulu. Kita ini sedang create modal. Setelah modal punya, apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Kita harus punya ide bisnis, benar nggak? Benar. Nah, ini yang biasanya membuat BUMDes stagnan, tidak berkembang karena apa? Tidak bisa memproduksi ide bisnis. Duit ini dibalik. Beda ditawari, tapi nggak bisa, modalnya mana Pak? Nah, sekarang modalnya sudah terpenuhi.
idenya mana Pak? Ya ada. Nah, di sini kita nanti akan ngobrol banyak tentang ini. Jadi tidak usah nunggu saya selesai, ketika ada pertanyaan sampaikan saja. Gitu ya. Jadi kita akan ngomong nanti tentang mindset, yaitu pemecahan masalah, value, kemudian ide bisnis, business plan, business proposal, eksekusi. Coba panjenengan bayangkan ketika panjenengan di semua BUMDes ini tiba-tiba Peter bikin proposal bisnis yang bagus. Terbayang semangat panjenengan semua gimana Mas? Wih, saya udah bisa bikin proposal bisnis. Inilah sebetulnya halangan atau hambatan yang sering terjadi di BUMDes. Nggak ada ide bisnis, boro-boro sampai keluar proposal bisnis. Inilah yang akan kita tuju nanti ketika kita belajar tentang entrepreneurship. Panjenengan semua kalau misalnya, Pak, jangan cuma satu proposal Pak, saya punya 5 proposal Pak. Dan ini proposalnya valid, hitung-hitungannya benar. Nah itu luar biasa, ternyata dana dari BUMDes sudah ada. Jangan mulai yang besar-besar dulu, kita mulai yang kecil dulu, di trial, divalidasi istilahnya, diuji. Kalau itu berhasil, kembangan berikutnya, ini ada proposal lagi nih, jalankan lagi. Bayangkan desa, orang desa nggak perlu ke kota, tinggal di kota, bayarannya akeh, pengeluarannya juga banyak. Akhirnya ya susah juga hidupnya, mending di desa. Anak rumah keluarga dekat, bukan saya nyindir Pak Bambang ini loh ya, anak sama keluarga dekat, tapi ya jenengan inilah nanti dengan nggak usah kerja yang jauh-jauh, di rumah aja udah cukup. Saya pun lakukan demikian. Saya dan istri itu bisnisnya di rumah. Kantor bulanan saya sewakan sebelah rumah. Biasa nggak pergi jauh-jauh. Karena kalau laki-laki pergi jauh-jauh itu repot, banyak yang ngawe-ngawe katanya. Nah itu yang membuat saya ya udahlah di rumah aja lah gitu. Nah ini akan kita pelajari nanti. Kalau juga sih, saya akan mencoba mengajak Bapak dan Ibu sekalian melihat prosesnya gimana sih mau ke sana tadi, mau bikin proposal bisnis. Yang pertama adalah kita belajar mindset dulu yang tadi disampaikan oleh Mas Budi, bahwa kita harus berubah mindsetnya. Seperti apa? Nanti kita bicarakan. Setelah mindset apa? Ya kita keluar ide bisnisnya dulu. Ide bisnis itu kan sebetulnya dimulai dari kita punya masalah atau kita cari masalah, kita pecahkan. Kita bukan nanti ide bisnisnya. Misalnya begini. Kita udah punya nih program atau aplikasi Samsat Budiman yang dilayani di BUMDes. Apalagi yang sama aplikasi? Ada yang punya ide? Ini udah jalan ini. Yang lainnya apa? Oke. Yang lainnya apa lagi? Kalau dengan Pos Indonesia apa yang bisa dilakukan? Oke. Mana lagi? Apa lagi? Terus buat itu liar. Terus buat itu liar. Sampai panjenengan tidak punya hanya cuma satu, tapi banyak. Tapi yang perlu diingat adalah semua hasilnya adalah untuk create modal, bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk langsung dibagikan. Kita belajar dari kultur orang-orang Chinese. Ditabung, diinvestasikan, ditabung, diinvestasikan, digulirkan. Dari punya satu usaha sampai punya beberapa usaha. Jangan yang susah-susah dulu. Ketika ada yang susah, ya kita cari ahlinya, kita cari yang internal dulu. Ada enggak? Kalau ada yang bisa nangani, jalankan. Kalau ada yang tadi bisa sampai, ada yang bisa produksi tenun, wah itu luar biasa. Tinggal aja katakanlah kita nanti gabung di situ. Dan kemudian kalau teman-teman yang lain bilang kepada yang punya tenun di Sadang ya, di Sadang ya, di Sadang, Pak, BUMDes yang lain, tolong dong jadi outlet penjualannya. Boleh nggak? Kita dapat fee berapa? Nah itu kan bisa dilakukan. Jadi orang yang datang ke BUMDes nggak sampai ke Sadang, ya udah di desa itu bisa dibeli di BUMDesnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini adalah proses daripada kita menuju ke entrepreneurship. Kita belajar dulu nih mindsetnya. Kemudian kita punya ide bisnis. Setelah itu kita mencoba ngoret-ngoret rencana bisnisnya seperti apa sih? Nanti ada contohnya di belakang. Selanjutnya adalah kita mampu membuat bisnis proposal. Kalau anak-anak
muda ini sudah bisa bikin bisnis proposal, luar biasa sekali. Ini Bang Jateng udah senang banget, banyak bisnis proposal. Nah, tapi belum akan bergerak kalau kita tidak eksekusi. Kita akan eksekusi, di sini yang utama adalah marketingnya. Karena core daripada bisnis adalah marketing. Tadi disampaikan bahwa bisnis yang paling penting adalah pemasaran dan inovasi kan. Nah, ini yang paling penting. Kemudian kita eksekusi, kita dampingi di sini. Dampingi ada banyak dinas yang terlibat di sini, yaitu di Sperindak sama Dinas Koperasi dan UMKM yang bisa dilibatkan. Ini gambaran aja Bapak Ibu sekalian. Jadi, perjalananku nanti akan seperti itu toh.